siswa-siswi baru SMK Alur Warga Kusuma tahun ajaran 2021-2022. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kita diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa memasuki tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak Asep Dedi Kurniadi. Di sini Bapak mengajar peneliti TKR sekaligus Ketua Program Jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Hari ini Bapak akan membawakan materi tentang strategi belajar efektif masa pandemi COVID-19 di SMK Alur Warga Kusuma. Ini penting buat kamu perhatikan untuk beradaptasi di lingkungan baru dalam proses pembelajaran nanti di SMK Alur Warga Kusuma. Kegiatan belajar mengajar di SMK Alur Warga Kusuma di sini menggunakan sistem daring online, baik menggunakan web sekolah ataupun media pendukung lainnya seperti YouTube, Facebook, Google Meet, dan media lain-lainnya. Aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah Google Classroom, Quizzes, dan Google Form untuk mengevaluasi hasil belajar kamu selama belajar daring. Nah, untuk proses kegiatan tersebut, kalian harus tahu strategi bagaimana agar proses pembelajaran ini lebih efektif, apalagi di masa pandemik, di mana dilarang adanya kerumunan, tatap muka, tapi kita hanya bisa berharap dan berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Nah, apa saja sih yang harus kalian persiapkan? Berikut adalah pemaparan materi hari ini. Yang pertama, kamu harus menetapkan manajemen waktu. Nah, hal ini penting karena kamu harus mulai belajar untuk mengatur waktu kamu, di mana untuk bermain, belajar, bahkan untuk mengerjakan tugas yang diberikan nanti pada saat melakukan daring. Yang harus kamu perhatikan dalam manajemen waktu adalah bagaimana kamu mengatur keseharian kamu, baik untuk bermain, belajar, sampai menghemat waktu untuk melakukan daring. Kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan oleh setiap guru, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, kemudian aturlah jadwal baik kerja kelompok, via daring, ataupun membuat kelompok kecil. Yang penting tidak menimbulkan kerumunan orang banyak dan selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan selanjutnya, biasakan diri kamu untuk mengerjakan tugas di awal waktu agar kamu lebih disiplin untuk setiap segala tugas. Oke, strategi selanjutnya adalah kamu persiapkan teknologi yang dibutuhkan baik hardware ataupun software. Menyiapkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh nantinya. Baik itu HP, kuota, kemudian aplikasi pendukung lainnya, itu pun harus kamu persiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika nanti pas pelaksanaan kamu kebingungan sendiri, baik itu hardware ataupun softwarenya. Maka kamu berkesempatan, silahkan hubungi wali kelas, silahkan konsultasikan masalah kamu ke pihak sekolah. Apa kendala dalam pembuatan nanti dalam proses pembelajaran daring. Nah, apabila kalian ada kendala, baik jaringan ataupun hardware, kamu bisa konsultasi dengan pihak sekolah atau dengan wali kelas, agar kamu tidak ketinggalan informasi dan mengerjakan tugas-tugas kamu. Oke, selanjutnya strategi belajar itu harus serius. Kerja keras tidak akan memenuhi suatu hasil. Ini terjelas, pasti. Apabila kamu kerja keras, hasilnya pun akan jelas. Nah, ketika kamu fokus dan serius, maka yakinlah akan keberhasilanmu suatu saat nanti. Fokus ketika melakukan pembelajaran daring online. Apabila kurang jelas, silahkan kamu hubungi guru tersebut dan konsultasi apa yang harus kamu persiapkan. Kemudian ada pun godaan selama melakukan pembelajaran di internet, itu banyak sekali distraksi atau gangguan proses pembelajaran. Di mana satu, biasanya godaan untuk menonton video. Terkadang kita terkecoh, terganggu, kita lebih nyaman nonton video dibandingkan mendengarkan materi daring. Kemudian yang kedua, kita selalu mudah untuk mengakses media sosial sehingga kita meninggalkan mata pelajaran yang dipelajari untuk hari ini. Dan yang selanjutnya, membaca konten-konten berita yang tidak penting, terlalu banyak hoax, kamu cenderung lebih pilih membaca hoax tersebut dibandingkan kamu mengikuti pembelajaran. Maka dari itu, kamu harus tetapkan ruangan khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Nah, strategi selanjutnya juga ini jelas. Kamu harus menjaga komunikasi baik dengan guru, wali kelas, dengan orang tua. Ini utama untuk mendukung kamu dalam proses pembelajaran. Semangat mereka, kasih sayang mereka akan munculkan diri kamu untuk lebih semangat. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi guru dengan yang bersangkutan. Pentingnya peran aktif dalam berkomunikasi dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Oke, sekarang kita akan coba belajar bagaimana cara belajar efektif menurut psikologi. 1. Rasakan kebutuhan untuk belajar.
Rasakan kebutuhan untuk belajar akan membuat kita lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan itu akan membuat kita tidak hanya belajar bukan pada saat mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat dan menjadi beban. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap ke ingatan kalian. Oke, yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman. Untuk belajar, dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita agar kita lebih enak untuk belajar, sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Tempat belajar bukan hanya di sekolah, tetapi dimanapun dan kapanpun itu. Itu adalah tempat kamu belajar karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke, yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak pelajaran dengan dalam satu waktu. Sebaiknya kamu mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Maka dari itu, ada baiknya jika kita belajar setiap hari. Misalnya, dengan mengulang kembali pelajaran yang telah kita terima di hari tersebut. Cara ini tentu lebih efektif dibandingkan kita mempelajari semua pelajaran dalam waktu yang singkat. Biasanya saat menjelang akan ujian sekolah, kita sibuk bagaimana cara untuk menghafal lebih singkat. Biasanya pada saat menjelang akan ujian, kita sibuk mencari buku. Belajar dengan sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis, sehingga ilmu pun akan sulit kita serap dengan baik. Yang selanjutnya, yang keempat adalah bagi waktu dengan rentan waktu belajar. Ada baiknya kalian belajar, membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan menjadi terstruktur dan rapi, serta sesuai dengan ekspektasi yang Anda di awal. Rasa malas akan datang pada saat kamu sudah menjadi lelah. Oke, yang selanjutnya, berdiskusi. Setiap orang memang memiliki style belajar sendiri-sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri, tempat sepi, namun ada juga orang lebih menyukai belajar secara kelompok dan beramai. Jika kamu masih belum mengetahui style belajar kamu, tidak ada salahnya kamu untuk mencoba berdiskusi dengan teman, baik bertukar pikiran, materi pelajaran. Jika Anda merasa nyaman, toh itu lebih mudah memahami materi. Maka berdiskusilah dengan teman sebisa mungkin bagaimana cara belajar efektif untuk Anda. Nah, yang keenam, cari cara yang membantu konsentrasi. Berkaitan dengan poin-poin sebelumnya, gaya belajar setiap orang berbeda-beda, jelas. Kamu ada yang orang yang cenderung lebih suka dia sepi, menyendiri untuk belajar. Ada orang yang lebih suka berkelompok. Jika Anda merupakan penikmat musik, dengarkanlah dengan lebih mudah, fokus dengan iringan musik, maka silahkan. Jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Hal ini biasanya lebih efektif jika Anda sedang berlatih mengerjakan soal-soal pelajaran, bukan pada saat menghafal pelajaran. Nah, yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafal. Pentingnya belajar itu jangan kamu menghafal, tetapi harus paham apa dari suatu pelajaran tersebut. Sistem belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman saja. Tetapi padahal menghafal pelajaran hanya akan efektif untuk ujian dan waktu jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Nah, yang kedelapan ini jelas nih. Jangan malu bertanya. Silakan kamu hubungi kontak guru, kontak wali kelas. Silakan berdiskusi. Jangan merasa segan atau malu untuk bertanya jika tidak memahami sesuatu atau memiliki kebuntuan dalam suatu ilmu. Jika belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut, jadi tidak ada alasan untuk kamu malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh. Nah, yang kesembilan, coba terus meskipun gagal. Jangan sekali menyerah meskipun kamu terus dan mengalami kegagalan. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada yang belajar yang benar tapi tanpa mengetahui kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan tersebut. Mengingat sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulang hal tersebut. Itu jelas kamu akan sangat penting karena pengalaman itu adalah guru yang paling bagus. Jika kamu memahami kegagalan, cobalah kembali menggunakan cara kerja yang lain sehingga kamu bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. Inilah cara belajar yang belajar efektif, bisa membuahkan hasil yang baik dan itu semua tergantung kamu. Nah, yang ke-10 jelas. Sukai mata pelajaran kamu, apa yang kamu sukai. Seseorang terkadang tidak suka belajar matematika, tapi ada juga orang yang lebih senang matematika dibanding pelajaran yang lain. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pembelajaran
dan ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kamu merasa tidak suka belajar, maka pelajaran tersebut itu akan sangat-sangat sulit. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar, dan tentu hasil dari belajar yang tersebut tidak akan optimal. Nah, yang ke-11, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Di zaman sekarang, di era global sekarang, fasilitas belajar tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran, berupa kumpulan soal. Kita bisa membuat dari belajar dari internet, baik berupa video, blog, web, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas pendukung proses pembelajaran kamu. Biasanya, materi pembelajaran yang disediakan di internet, video, dan tayangan edukasi telah dikemas semenarik mungkin dan sederhana mungkin sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan. Nah, yang 12 itu adalah membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang kamu pelajari. Misalnya, dengan membuat peta, konsep, atau overview dari semua materi yang sedang kamu pelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang telah kamu pelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang simpel. Sembari membuat review dan peta konsep, kita juga membaca, menulis materi yang kita pelajari. Kegiatan ini tentu akan lebih sangat mendukung cara belajar kita agar menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya buatlah kesimpulan. Ini adalah poin ke-13. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang kamu pelajari. Hal yang akan menunjukkan apa saja output dari kegagalan belajar kita. Dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang-ulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Cobalah latihan soal. Mengerjakan latihan soal akan uji coba pemecahan masalah. Ini adalah improvisasi atau hasil dari apa yang telah kamu pelajari. Membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. Nah, yang terakhir ini adalah penting adalah berdoa. Belajar merupakan suatu usaha untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi dengan doa. Apalagi doa kedua orang tua yang tulus dan ikhlas terhadap anaknya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita akan menjadi berkah, bermanfaat, dan terutama membanggakan kedua orang tua. Nah, gimana? Jelaskan strategi apa yang harus kamu persiapkan. Janganlah kamu sia-siakan waktu meskipun dalam pandemi. Ilmu harus dicari karena mereka tidak akan datang sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara pengucapan ataupun tindakan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru tahun ajaran 2021-2022. Saya Asep Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.